Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Agus Flow Channel. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Semoga panjang umur, murah rezekinya dan sehat selalu. Nah, di siang hari ini tuh aku ada di rumah temanku. Nah, ini apa rumah yang dibangun ini adalah rumah temanku. Rumahnya ini bagus banget. Ini rencananya mau diloteng. Ini aja belum jadi sudah bagus, apalagi nanti kalau sudah jadi pasti bagus. Nah, ini maksudnya aku review ini bukan pamer, bukan apa, tapi ini ada keistimewaannya. Karena apa? Karena temanku ini orangnya sangat patut ditiru dalam pengelolaan uang. Dia itu sangat pinter banget dia mengelola uangnya sehingga dia bisa bikin rumah sebagus ini. Ini mau diloteng loh rumahnya ini. Temanku ini pekerjaannya itu ini loh pembersih taman atau tukang kebun ya, tukang kebun di mana suatu kampus di daerahku ini di Sangatta, tapi bisa bikin rumah sebagus ini. Nah, itu kayaknya nggak masuk akal banget, makanya mau tak review. Nah, langsung aja sekarang aku mau masuk ke dalam, tak tunjukin ke sampean. Nah, ini di sini halamannya masih berantakan, namanya pembangunan ya seperti inilah. Nah ini aku berada di halaman rumahnya. Ini belum selesai pembangunan. Ini kemarin lusa itu habis ini loh, habis cordak yang di atas itu. Nah, itu besinya juga belum dipotong. Nah, jadi masih berantakan. Oh ya, sudah kayak gagah banget kan rumahnya. Nah, ini rumahnya ini modelnya bagus banget. Di sini tuh ada garasi mobil. Terus di sini tuh nanti ada teras-terasannya. Terus di sini tuh ada L-nya biar kelihatan cantik. Nah, ini. Di sini ada L-nya seperti ini. Nah, jadi L-nya tuh ini. Nah, terus ini pintu masuknya dan itu garasinya. Dan masih ada ini halamannya. Oh tuh, jadi kalau punya acara enak banget. Nah, luas rumahnya ini tadi aku sudah ngobrol-ngobrol sama yang punya ini, yang temanku ini. Luasnya ini 10 kali 14. Panjang kan? Ke belakangnya itu 14, ke sananya itu 10. Langsung aja yuk sekarang kita masuk ke dalam, tak tunjukin ke dalam rumahnya. Nah, pokoknya itu aku kalau masuk ke dalam rumah ini sangat kaget dan heran karena dia itu kok hebat banget punya rumah sebagus ini. Padahal ya pekerjaannya ini pembersih taman, tapi bisa bangun rumah kayak gini. Nah, ini kita berada di depan garasi mobil. Nah, dia pintar banget kan mengatur keuangan, sudah membayangkan atau merencanakan punya mobil. Nah, tuh ini sudah cerdak semua. Nah, kalau di samping seperti ini. Dan sekarang sampean tak ajak masuk ke ruang tamu. Jadi habis ini garasi, langsung di sini ada ruang tamunya. Nah, ini kita mau masuk ke ruang tamunya. Dia pakai kusen yang sudah modern. Semua ini kayu ulin. Nah ini dia ini nanti pakai pintu yang lebar itu ya. Dan di sini yang kusebut tadi itu ada L-nya itu. Jadi habis ini ruang tamu, langsung ke sini tuh ada L-nya ini. Wow, kelihatan cantik kan? Dan nanti ini di atas ini ditutupi sama teras. Wow, pasti bagus banget. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di dalam rumahnya tuh semua sudah cor. Nah, jadi ini pintu masuknya sudah pakai kusen. Sudah pakai kusen seperti ini. Nah, ini kusennya. Terus kita masuk rumah, tuh juga ada kusennya lagi. Nah, ini pembatas dari ruang tamu ke ruang tengah dikasih kusen lagi. Nah, terus ini di ruang tamu ini ruang tamu kan. Di ruang tamunya ini cukup luas. Nah, setelah ini dikasih kusen sebagai penyekat ke ruang tengah. Lah, kalau menuju garasi juga dikasih pintu. Jadi itu ada pintu menuju garasinya nanti dan juga ada pintu ya ini, pintu yang ke ruang tamu itu. Nah,
Sekarang langsung aja kita masuk ke ruang tengahnya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tengahnya. Ini ruang tengahnya, tuh luas kan ruang tengahnya. Nah, ruang tengahnya itu di sini dikasih lagi kusen lagi. Jadi kasih kusen lagi. Jadi seperti ini. Nah, ini sebagai dari ruang tamu dikasih kusen kayak gini lagi. Terus kita sekarang menuju ke ruang tengahnya ini. Nah, ini ruang tengahnya. Nah, bagus kan, di ruang tengahnya luas banget. Nah, menuju ke dapur, itu kan dapur dikasih kusen lagi. Tuh, kayak gitu kusennya. Nah, terus kita lihat kamarnya. Nah, rumah ini tuh ada 3 kamar. Kamarnya ini luas banget. Di sini ini apa? Katanya tadi ini kamar utama. Nah, ini kamar utamanya. Kamar utamanya itu luas banget. Ukurannya itu 4 kali 4. Oh, ini di sini ada kamar mandinya, kamar utamanya. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini tapi belum jadi kamar mandinya, masih pembangunan. Nah, ini kamar utamanya, ada kamar mandinya, dan ada jendelanya juga. Jadi bagus banget untuk ini, untuk sirkulasi udara. Nah, dari kamar utama ini sekarang aku mau nunjukin ke sampean ke kamar kedua. Nah, jadi ini kamar utama, terus ini di sini tuh ruang tengahnya. Seperti biasa di ruang tengah itu juga biar cantik itu nggak los gitu loh. Jadi dikasih L juga. Nah, ini seperti ini. Nah, langsung ke sana. Nah, di sana itu juga ada pintunya, pintu keluar. Di ruang tengah juga dikasih pintu keluar. Nah, sekarang samping ruang tengah ini, ruang tengah sekitaran ini, sekarang menuju ke kamar kedua. Nah, ini kamar kedua yang di L yang di luar tadi. Itu ada masnya lagi bersihin kusen-kusennya itu. Nah, ini kamar yang kedua. Ini kamar kedua ya, Mas ya? Kedua. Nah, ini kamar kedua, halo Mas. Nah, itu pemiliknya rumahnya. Wah, itu temanku. Nah, seperti biasa semua cordak ya. Nah, sekarang kita menuju kamar yang ketiga. Jadi ini kamar kamar kedua. Terus ini ruang tengahnya. Ruang tengah, terus ini kamar pertama, dan di sana itu dapur. Lagi-lagi ada kusen seperti ini menuju dapurnya. Sekarang kita mau menuju ke kamar ketiga. Nah, ini tadi yang tak sebut itu ada pintu keluar di ruang tengah. Nah, ini bisa pintu keluarnya. Dan sekarang langsung ke kamar yang ketiga. Ini kamar yang ketiga. Kamar ketiga itu ukurannya 3 kali 4. Nah, seperti ini. Nah, ada jendelanya 2 biji. Jadi semua ada jendelanya. Jadi bagus banget untuk penerangan dan pencahayaan. Oh, penerangan dan ini loh sirkulasi kok pencahayaan. Nah, ini sekarang langsung masuk ke dapur yuk. Nah, jadi ini mau masuk ke dapur. Nah, kalau ini mau keluar ke ruang tamu, sekarang kita mau masuk ke dapur. Ini mau tak ajak sampai masuk ke dapurnya. Tapi dapurnya belum dibikin ya, karena masih proses tahap pembangunan. Nah, ini dapurnya cukup luas juga. Tuh, cukup luas juga. Nah, nanti rencananya tuh tadi dibilangnya di sini itu kitchen setnya di sini, rencananya muter gitu. Nah, itu angin-anginnya untuk kompor kalau pas masak. Nah, ini pintu belakangnya, kita sudah ketemu sama pintu belakangnya. Nah, pasti sama tanya kan di mana kamar mandinya umum. Nah, ini kamar mandinya. Nah, tuh gelap. Tuh kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya umum, kamar mandi keluarga. Nah, ini nanti di sini untuk mesin cucinya, tempat mesin cuci. Nah, seperti inilah dapurnya. Nah, ini kamar mandinya.
tapi belum jadi ya, lagi proses pembangunan tuh. Ini kamar mandinya, dan di sini nanti ruang cuci bajunya. Di sini ruang cuci bajunya. Nah, langsung habis ini kita ketemu pintu belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini pintu belakangnya, dan di belakang sini tuh masih asri banget. Nah, nih banyak pohon-pohon nih, banyak buah-buah. Jadi itu bikin mata sehat karena semua pemandangannya masih hijau-hijau dan masih alami banget. Nah, ini dapurnya. Nah, terus kalau kita lihat dari belakang ke ruang ini, ruang tamu seperti ini. Nah, ya kan, kusen. Rumahnya banyak kusen-kusennya tuh. Ya, seperti inilah ya rumahnya. Ini menurut saya bagus banget. Pokoknya luar biasa banget dengan pekerjaan masnya ini yang tukang bersih-bersih taman, tapi bisa bangun rumah seluas ini, sebagus ini, apalagi cordak. Bagi saya tuh wow. Pokoknya perlu ditiru. Nah, nanti kita habis ini tanya-tanya yuk, gimana manajemennya dia kok bisa bikin rumah sebagus ini. Ini loh belum jadi sudah bagus. Apalagi nanti ya kalau sudah jadi pasti wow banget. Nah, langsung aja sekarang kita ngobrol sama masnya yuk. Nah, ini alhamdulillah aku sudah bersama teman saya. Ini adalah pemilik rumahnya ya Mas ya. Rumahnya yang wow banget. Pokoknya itu kalau saya lihat temanku ini kayak nggak nyangka banget kalau ini temanku ini bikin rumah sebagus ini dan seluas ini. Ini semua ini cor. Di atasnya ini cordak. Seperti ini. Pokoknya mantep lah. Jadi gimana Mas, gimana ceritanya? Kok bisa bangun rumah seperti ini tuh? Berawal dari seperti apa? Jadi kan saya belum punya rumah ini, jadi bisa cari-cari informasi atau gimana lah supaya bisa meniru gitu loh. Dulu kan pernah pengen bangun rumah dulu. Pernah dulu semenjak ikuti kerja di stadion bagian dulu pernah ikut bangunan dulu bagian Bangun kolam renang. Oh iya. Pembangunan kolam renang itu. Terus sempat dari situ mulai nabungnya, cumanya karena belum ada niat paling. Sempat terpakai juga uangnya. Oh gitu ya Mas ya. Ya, sebab itu sudah setahun saya di situ, saya berhenti. Ada yang kenalin, ada lowongan di Stipas ini bagian taman. Mulai dari situ saya Nabung ya? Iya, mulai di situ saya kerja di situ. Langsung ada keinginan bangun rumah di situ. Dulu pernah pengen bangun besar gitu sama orang tua. Besar banget kan, bikin segitu mana bisa gitu. Ternyata ya Mas ya. Cuma ada inspirasi kayak gitu, coba aku harus bisa gitu. Iya. Oh ya. Jadi temanku ini kerjaannya di Cityper Mas ya, di kampus ini ya. Iya. Bagian apa Mas? Bagian taman. Bagian taman. Nah, jadi kerjanya bersihin taman seperti itu ya. Tapi hebat loh punya rumah kayak gini gitu. Jadi itu gimana cara ngelola keuangannya Mas? Kok bisa terkumpul gitu ya? Dulu kan ada ikut arisan dulu. Oh, ikut arisan itu ya Mas ya. Oh iya. Dulu kan ada arisan yang kayak 500, ada yang 1 juta. Iya, sama ikut itu ya. Iya, dulu ada nekatin ikut yang ada 2 juta per bulan. Pernah? Pernah. Tapi lancar aja bayarnya? Alhamdulillah lancar aja. Lancar aja. Dulu kan ada juga yang ikut yang 100.000, 200.000. Dari situ saya pas yang 100.000 dapat buat bayar yang 1 juta itu. Oh gitu ya caranya. Akhirnya pas dapat yang 10 juta saya belikan besi dulu pertama. Oh besi ini ya? Untuk cor itu ya? Dulu besinya semua itu ada 38 juta. Wow, besinya aja. Itu baru besi yang 10-nya. Yang 10 itu ya. Terus kalau ini Mas, kalau untuk kusennya ini saya lihat banyak banget. Setiap penuh kusen jendela, pintu-pintu apa itu? Kalau kusennya habis berapa itu Mas? Sekitar 10 juta lebih. Ini? Iya. Hampir 12 juta. Ngeri kan, 10 juta untuk kusen aja. Wih, tapi ini memang kayu ini ya, kayu ulin ya. Iya, kuat kayak kayu ulin. Mungkin kayak kayu jati ya kalau di Jawa ya. Ulin ini. Ya, Jawa. Iya. Terus ini Mas, ini alasannya kenapa Mas kok bikin rumah sebagus ini? Soalnya kan
kalau dilihat-lihat dari kayak luar-luar itu kan kadang ada yang bangun kecil nanti ada dana dibesarin lagi. Oh. Pengennya sekalian. Oh iya, semen maunya sekalian gitu ya. Iya. Biar nggak repot kan. Nggak repot ya. Iya. Untuk ininya ya apa? Kalau ini loh yang aku penasaran itu, oh modelnya depan tuh kok bagus sekali ya. Ada LL-nya, apalah apanya. Itu terinspirasi dari mana sampean? Itu dulu saya Teman pernah juga tukang juga adanya. Hmm. Saya pernah datang ke sana minta malam-malam sekitar jam 8 lah saya ke sana itu. Oh iya. Pulang dari powder tuh. Sampai jam 12 malam saya di sana. Oh ya ngobrolin Ya, masalah ngobrol, desain minta ya. desain gitu. Akhirnya pas itu kok masih penasaran, masih pengen cari yang lebih bagus lagi. Dua harinya saya teringat gitu. Kan ada tetangga juga, kenal juga sih. Kenal dekat juga di dekat gambar itu situ. Saya tak gambarkan semalam itu kan alhamdulillah 3 hari selesai. Oh jadi jadi rumah ini digambar juga ya, nggak sembarangan ya. Kirain langsung bangun gitu loh, enggak ya. Itu kemarin mikirin desainnya ini saya sampai buka internet itu. Oh iya ya. Iya. Sampai ada kalau sekitar 20 saya download, saya pilih-pilih yang mana bagus, tapi kok begini kok masih kurang itu. Jadi saya coba minta sama tukang gambarkan model gini. Alhamdulillah ya akhirnya seperti ini ya. Iya. Jadi ini loh apa tuh mau mouse itu kusennya bagus, terus ruang tengah kusen lagi, terus mau dapur kusen lagi. Kalau kusen ini saya dapat dari internet nih. Ini. Iya. Oh. Sempat saya bingung juga mau minta buatkan ini kusen di mana. Pernah saya minta pertama bikinkan kusen pintu ini, dia nggak bisa, dia nggak punya, buat ukirnya nggak punya. Oh gitu ya Mas. Akhirnya saya dikenal sama mertua di daerah pendidikan sini. Oh ada yang bisa ya Mas. Ada yang bisa alhamdulillah. Tapi kalau yang ukuran segini nih, yang segini nih sekitar 1,5 ini, 1,3 nih. Nah ini maksudnya teman-teman. Yang di sini. Yang ini yang kecilnya ini malah nih. Yang kecil ya Mas. Yang kecil, yang depan agak besar ini. Kalau yang kecilnya ini sekitar 1.300.000-an ya. Harganya ya. Iya. Mahal. Jadi sudah berapa dana yang habis ini Mas? Kalau untuk semuanya ini belum ditotalin, belum Oh iya dihitung. masih ya. Wong kan belum selesai ya. Iya. Belum selesai ya bener. Kayak ini kalau bangun ini habis banyak di tukang ya. Di tukang. Iya. Kalau sekarang ini ya dua-duanya, soalnya material sekarang naik. Iya. Untuk semennya aja sekarang tonasa sekarang 72, 71 ini. Per karungnya. Per karungnya. Oh, sebenarnya pakai tonasa ya? Tonasa ini. Oh. Kenapa nggak pakai yang lain aja yang lebih murah kan ada? Pengen sih cuma yang pakai yang lain, cumanya pengennya itu tetap Tonasa ya. Yang kualitas ya, yang kualitas. Oh iya. Nah, seperti itu teman-teman, teman saya ini pokoknya luar biasa sekali lah, orangnya seperti ini, polos, pokoknya baik banget orangnya. Beliau ini sudah punya keluarga, sudah punya anak 2 ya Mas ya. 2, tapi masih muda kan kelihatannya kan. karena beliau ini pikirannya selalu positif terus dan rajin nabung dan juga ibadah ya Mas ya, dan berdoa ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.